Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini saya akan coba membahas satu koin lagi ya, review koin. Mungkin dari kalian banyak yang request juga review koin Theta nomor 18 ya. Theta ini sebenarnya koinnya yang bergerak di bidang NFT atau collectibles gitu. Jadi ini cukup bagus dan cukup menarik sebenarnya untuk Theta. Tapi sebelum kita bahas itu, kalau yang kalian belum subscribe bisa bantu subscribe juga, bisa bantu like dan komen juga ya semuanya. Kita bahas juga tentang ini juga ya, kita akan bahas tentang review market crypto dulu ya. Kalau kita lihat dari price Bitcoin sendiri, price Bitcoin sekarang di level 36.200, tadi pagi atau tadi ini juga sempat turun ke 34 ribuan. Tapi memang masih sedikit sideways, jadi kita harus lihat juga keadaan market ini bagaimana gitu ya. Nanti saya kasih tahu pendapat saya juga pada saat kita membuat atau melihat teknikalnya gitu ya. Oke, kita coba lihat Theta dulu. Data ini sekarang turun sekitar 9% di 8,98. Sebenarnya ini turunnya kalau dibandingkan dengan koin-koin yang lain, ini cukup dalam. Bukan cukup dalam, ini turunnya lumayan. Tapi kita nggak usah terlalu, wah ini turun jadi gawat atau gimana gitu ya. Karena memang sebelum beberapa hari yang lalu juga Theta ini naiknya cukup besar juga gitu kenaikannya Theta ya. Kita lihat dari sini, tanggal 31 Mei ini Theta naik 70%. Jadi kalau misalnya dia turun sekarang turun sekitar 8% ya masih normal sekali lah ya. Dengan kenaikan Theta yang sudah 70% seperti itu. Nah, kita akan coba bahas Theta dulu. Theta bergerak di bidang NFT, tadi saya bilang kalau kalian buka dari cryptocurrency ke NFT ini, Theta ini nomor 1. Jadi bagus sekali untuk Theta. Kita coba buka Theta dulu, kita bahas. Theta, circulating supply-nya ada berapa? Jadi supply Theta ini ada 1 miliar, 1 miliar Theta, ya 1 miliar Theta lumayan bagus sih, makanya harganya sudah bisa $8, $9 gitu ya, karena supply-nya sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa koin yang lain ini nggak begitu banyak, walaupun 1 miliar ini kelihatannya banyak gitu ya, tapi 1 miliar cukup realistis lah 1 miliar ini, jadi cukup bagus untuk supply-nya sendiri. Kalau kita lihat dari chart-nya sendiri, overall, kalau misalnya kita dari line chart ini ya, ini memang Theta pernah naik, langsung naik cepet banget nih. Wah, naik tinggi, lalu turun ke bawah, ini waktu koreksi juga, tanggal Mei ini, tanggal Mei, lalu sekarang sudah mau naik lagi, seperti itu ya. Nah, kita coba bahas dulu Theta. Theta is a blockchain-powered network purpose-built for video streaming. Launched in March 2019, the Theta mainnet operates as a decentralized network in which users share bandwidth and computing resources on peer-to-peer basis. The project is advised by Steve Chen, co-founder of YouTube, and Justin Kan, co-founder of Twitch. Oke, ini sangat menarik. Dari paragraf pembuka aja kita udah lihat bahwa Theta ini adalah blockchain yang bergerak di bidang video streaming. Jadi di streaming video, dan dia di-launch Maret 2019 juga. Theta mainnet ini operate, jadi dia bikin decentralized network sendiri memang untuk video streamingnya seperti itu. Dan yang menarik juga dia the project is advised, jadi di advice lah maksudnya dengan Steve Chen, dia adalah co-founder of YouTube, sama Justin Kan, dia juga salah satu foundernya Twitch seperti itu. Twitch juga soalnya salah satu platform untuk live streaming juga gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi nanti ini kita bahasnya mungkin lebih dalam di websitenya juga ya. Theta was co-founded by Mitch Liu and Jie Long in 2018, jadi tahun 2018. Terus ada long history juga, mereka memang sudah experience juga di gaming and video industry gitu ya. Jadi memang sudah ada pengalamannya lah seperti itu. Nah, kalau kita bahas dari harga Theta sendiri, harga Theta ini top high-nya ini di $15, hampir $16 ya. Jadi sekarang sudah terdiskon sebenarnya dari all time high ini sekitar 43%. Sekarang harganya soalnya $9 seperti itu. Jadi memang cukup dalam juga turunnya ya. Nah, Theta ini sebenarnya ada dua. Jadi Theta, jadi dia ada dua token, yaitu Theta sama T-Fuel. Nah ini, the network runs on a native blockchain with two native tokens, Theta, Theta, sama Theta Fuel. Theta Fuel adalah T-Fuel. Nah, kalau Theta-nya sendiri ini sebenarnya buat government token aja sih. Jadi ini lebih penting Theta-nya sendiri. Kalau T-Fuel ya namanya juga fuel, bensin. Jadi menggunakan T-Fuel ini untuk menjalankan Theta sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, lebih baik masukkan dana ke Theta, bukan ke T-Fuel, seperti itu. Dan ini untuk powering the internal ekonominya juga. Nah, udah kita cukup bahas dari CoinMarketCap, kita lihat bedah websitenya. Kalau kita lihat dari websitenya, the next generation video delivery powered by you, karena dia pakai decentralized network juga gitu ya. Memang tujuannya itu, jadi dia fokus ke decentralized-nya sendiri. Jadi ini bagus sekali, jadi nggak gitu banyak
project-projectnya hanya fokus ke satu hal gitu ya. Terus dia memang baru launch mainnet 3.0 update, jadi dia baru update juga. TView burning and transaction fee increase. Oh, ternyata TView-nya dinaikkan nih fee-nya. Seperti itu. Ini ada partners-partnersnya, ada Theta TV, ada Samsung VR, ada G-Fuel juga. Nah, ini yang tadi bilang advisor-nya Stephen Chen, dia adalah salah satu co-founder-nya YouTube. Kita lihat coba, ini ada udah ada Theta Guardian Node, kita bisa join the network juga. Nah, ini juga penting. Enterprise Validator Nodes, jadi ini udah perusahaan top-top lah ya. Kalau misalnya Binance mungkin ini dia lebih ke kripto, tapi Samsung, Sony, dan Google ini kan perusahaan teknologi juga lah. Jadi ini memang perusahaan kelas dunia lah, seperti itu. Lalu kita lihat ini orang-orang ngomong tentang Theta-nya sendiri. Kalian bisa baca sendiri kalau kalian memang mau investasi atau trading di Theta. Jadi sangat bagus. Nah, ini adalah problemnya. Jadi dia sebenarnya membuat Theta ini untuk solve udah ada masalah. Jadi dengan Theta ini masalahnya jadi nggak ada, istilahnya di solve. Jadi ada solusinya lah. Dengan Theta adalah solusinya untuk problemnya gitu ya. Kita lihat dulu problem apa sih yang Theta solve. Live video streaming of today. Jadi live video streaming of today. Problemnya apa? Dari content creator kita ke video platform. Dari video platform ini ada centralized CDN. CDN itu apa? CDN adalah content delivery networks. Terus baru ini ke viewer lah. Ini maksudnya diagramnya seperti itu. Kalau kita lihat problemnya apa? Yang pertama adalah poor quality. Jadi kualitinya jelek, nggak gitu bagus gitu ya. Kualitasnya tidak begitu bagus. Lalu skyrocketing data needs. Jadi ada user yang memang bisa nonton. Sekarang kan teknologi berkembang gitu ya. Kualitas video juga bisa 4K, bisa 8K gitu ya. Jadi semakin lama makin tinggi juga kualitasnya. Jadi kalau misalnya kualitasnya lebih tinggi ya agak lebih berat juga datanya yang diperlukan seperti itu. Lalu ada centralized and inefficient system. Karena memang pakai centralized, nanti kita coba bahas sekarang aja deh. Kita coba bahas CDN-nya lebih lanjut lagi ya. CDN itu apa? Nah, kalau misalnya CDN contohnya itu seperti ini. CDN, Real Time Internet Video Delivery on a Global Scale. Jadi contohnya dia bilang ini, a good example of this is YouTube. Jadi contohnya adalah YouTube, there are more than 6 billion hours, jadi 6 miliar jam of video each month watched by YouTube users, jadi yang ditonton oleh usersnya sendiri. Nah, YouTube sendiri kan punya database-nya sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari user-nya di sini, kalau dengan database-nya tersebut, kebanyakan masalah tuh bisa datang dari originnya sendiri, centralized soalnya dia. Nah, dengan Theta ini mungkin jadi lebih terdesentralisasi seperti itu. Jadi lebih, kalau misalnya ada problem di centralized-nya tidak begitu bisa di-solve lah seperti itu. Nah, kita lihat dari solution-nya. Dari solution-nya sendiri ada validator nodes, ada pakai Theta Fuel ini kita lihat kan. Ini soalnya Theta Fuel bensinnya, jadi dia adalah drive-nya yang bisa menjalankan platformnya sendiri seperti itu. Jadi salah satunya adalah viewers bisa earn rewards dengan Theta Fuel, higher quality and smoother video streaming, reduce cost of delivering video streams gitu ya. Jadi ini lebih fokus memang ke videonya. Jadi terus ini juga ada open source platformnya dia. Nah, terus ini ada download white paper. Jadi kalau kalian memang mau, wah ini Theta bagus nih, kalian harus baca dulu white papernya itu bagaimana. Di download aja. Ini ada white papernya sendiri. Saya tadi sempat baca juga white papernya. Tapi memang kalau white paper ini Inggris, ini pakai Inggris, lalu Inggrisnya juga sedikit berat dan termnya ini termnya sangat teknologi juga gitu ya. Jadi kalian kalau yang mau belajar ini bagus juga, tapi ya sedikit susah lah sebenarnya. Ada inovasi, tadi yang kita bilang inovasinya adalah a new native blockchain purpose, terus ada streaming ekosistemnya. Jadi dia lebih ke arah decentralized streaming ekosistem lah, seperti itu. Kita lihat leadernya tadi kita sedikit sebutin. Udah ya, kita coba lihat dari satunya lagi nih, video partnernya dia. Partnernya sebenarnya cukup banyak, jadi memang sudah dipakai juga gitu ya. Terus ada roadmap-nya juga, roadmap-nya dia cukup jelas. 2021 quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Jadi sekarang kita sudah sebenarnya di Q3 ya. Kita mau masuk ke quarter 3, jadi kita harus lihat nih, quarter 2 nih sebenarnya sudah mau end ya, udah mau selesai kan. Jadi setiap quarter nih 3 bulan. Jadi sekarang udah bulan ke-6, bulan Juni, quarter 2 sudah mau berakhir. Jadi mungkin kita lihat di quarter 3 ini apa yang dia mau lakukan dan apa saja yang sudah dia lakukan di quarter 2 gitu ya. Kita lihat apakah memang dia fokus kepada timeline-nya dia, jadi cocok seperti itu. Nah, itu aja untuk Theta, sebenarnya cukup bagus juga. Di bidang NFT sih dia salah satu topnya. Jadi kalau menurut saya kalau kalian mau untuk investasi diversifikasi, mau lihat NFT nih ya, Theta bisa jadi salah satu pilihan untuk investasi seperti itu. Nah, kita coba lihat dari grafiknya,
prediksi harganya ya untuk 2021 nih. Nah, kalau kita lihat sekarang memang di 8,9. Kalau menurut saya sih kalau misalnya mau beli Theta ini harga yang paling murah kalau misalnya buat kalian trading gitu ya. Ya kalau mau beli sebenarnya bisa beli di sini nih, di level 0,5 Fibonacci di sekitar 8,4 dolar. Ini untuk di Binance. Ambilnya sebenarnya kita ngambil dari all time high ya. All time high dia sebenarnya masih di atas lagi, tapi kita ngambil yang di sini. Kita ambil yang sebelum dia jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ini jadi lebih short term juga gitu ya. Lalu ini cukup valid sebenarnya karena di sini ada supportnya juga di 8,4 gini. Kita lihat nih waktu dia jatuh di 8,4. Jadi misalnya kalau mau nawar ya di 8,4 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang mau lihat sebenarnya status market ini masih aman atau enggak sih gitu ya. Kita mungkin bisa buka ke Bitcoin dulu ya. Kita lihat dulu pergerakan Bitcoin bagaimana. Nah, sebenarnya ini pergerakan Bitcoin selama time frame 4 jam ya. Kenapa kita selalu bahas Bitcoin? Karena kalau misalnya Bitcoinnya naik ke 40.000 ya, saya yakin ini semua altcoin juga akan naik juga gitu. Tapi sekarang Bitcoin ini kelihatannya masih sedikit sideways, jadi masih sideways. Jadi altcoin lain juga kebanyakan juga sideways gitu. Jadi nggak ada yang pamen terlalu tinggi. Memang ada sih beberapa, tapi yang nggak banyak gitu ya. Tapi kalau nanti Bitcoin bisa break ke 40.000 nih, break out dari misalnya platform pattern segitiga ini sangat bagus sekali untuk altcoin dan untuk Bitcoin juga gitu. Nah, kalau kita lihat Bitcoin sendiri make higher low terus, jadi dia turun terus retest lagi kan, tapi retestnya selalu naik nih. Jadi ini hal yang bagus sekali untuk Bitcoin, asalkan dia tidak bikin nggak jatuh gitu ya, asalkan dia nggak jatuh atau make a lower low gitu ya. Jadi nggak jatuh seperti ini, karena kalau jatuh seperti ini mungkin bisa jadi bearish trend juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari candle sekarang, candle 4 jam sih sebenarnya cukup bagus. Sekarang mungkin masih bisa naik lagi sih. Kalau prediksi saya kemungkinan besar masih bisa naik sampai ke level 36 ribuan, di sekitar 36.000 sampai 37.000 ini yang warna biru ini. 36.800 sampai 37.444 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah Bitcoin ini bisa keluar dari pattern ini. Jadi keluar, dia breakout, terus mungkin dari tes dulu, turun, baru dia naik seperti ini. Atau dia misalnya naik sini terus dia jatuh ke bawah gitu. Jadi sebenarnya masih banyak orang yang wait and see sebenarnya. Jadi kalau kalian mau investasi mungkin lebih baik kita lihat dulu keadaan market itu seperti apa. Karena kalau kita lihat dari time frame satu harinya sendiri, ini kita lihat dari time frame satu harinya sendiri, sebenarnya ini candle patternnya berbahaya nih, bearish pattern. Ini yang saya sudah pernah jelaskan juga. Jadi kalau misalnya kita lihat ternyata Bitcoin ini jatuhnya lumayan drastis gitu ya, dan dia tidak bisa, ini kan ada patternnya nih, terus dia naik kayak gini. Jadi kalau misalnya jatuhnya bisa kayak gini, jadi bisa jatuh lagi ke bawah. Mungkin bisa ke level 20 ribuan, memang bisa gitu. Memang ada kemungkinan. Tapi juga ada kemungkinan dia kembali naik lagi ke atas gitu. Seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya maksudnya kemungkinan besar dia naik atau turun gitu ya. Kalau menurut saya sih sekarang masih naik. Karena dia sudah turun lagi. Jadi kemungkinan besar lebih naik kemungkinan bahwa dia kemungkinan besar bakal naik ke atas. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ke chartnya Theta sendiri, jadi kita balik lagi. Berarti kita tahu nih, Bitcoin kemungkinan besar bakal naik. Ya, berarti lebih baik ya kalau misalnya mau nawar, ya pakai time frame 4 jam ya. Jadi lebih baik sebenarnya ya kalau misalnya mau beli Theta itu di level 8,4. Tapi kalau untuk kalian yang masih mau lihat wait and see, lebih bagus sebenarnya paling murah ini good buy banget kalau misalnya kalian bisa beli Theta di 6 dolar. Wah, ini bagus sekali. Di 6 dolar ini pada saat dia jatuh. Dan apakah mungkin dia jatuh? Ya kalau misalnya Bitcoin jatuh, ya sangat mungkin Theta balik lagi ke level 6 dolar ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari trennya sendiri, dia akan ada ini patternnya naik kan, positif trend line. Jadi dia naik. Jadi kalau misalnya dia mau retest pun, jatuhnya paling bisa ke sini doang. Sekitar 7 dolaran lah. Nah, di level, mungkin kalau kita pakai horizontal ray, ya di level sinilah. Nah, di 8 dolar. Nah, ini salah satu good buy opportunity. Target kita berapa sebenarnya? Short term target kita sebenarnya Theta ya naik ke 11 dolar juga sudah lumayan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau investasi, ya Theta ini ya bisa mungkin ini di 1,414 atau 1,618 di 18 dolaran ini masih cukup mungkin juga untuk Theta. Asalkan memang kripto juga lagi bullish gitu ya. Jadi disupport juga dengan marketnya, makanya Theta juga bisa naik gitu. Dan ini masih cukup lumayan 112%. Tapi kalau untuk sekarang kita lebih baik wait and see juga. Seperti itu. Kita coba bahas chart Indodax. Kalau di chart Indodax sendiri hampir sama sih sama chart yang Binance. Ini saya bikin juga untuk kalian buat referensi juga. Jadi kayak tadi
kita balik lagi ke chart Binance ini kan kita bisa beli di sini di daerah 123.000. Lalu kemungkinan besar sih kalau misalnya mau tawarnya pelit gitu ya istilahnya, ya beli di sekitar 118.000 nih atau 117 ribuan lah. Nah, di daerah sini, karena di sini dia ada support dan resistennya juga di sini. Kalian lihat topnya. Nah, di garis biru ini, mungkin saya tebelkan dulu ya. Jadi nah di sini. Nah, ini. Lalu tapi kalau misalnya good buy opportunity yang masih bisa kemungkinan besar ya sekarang di 110 ribuan. Nah, di sini adalah good buy opportunity dan paling bagus lagi adalah beli di sini. Ntar ya. Dia paling bagus lagi kalau beli di daerah $60 atau 90 ribuan. Tapi apakah di sini bisa? Kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin naik atau Bitcoin masih sideways pun ya nggak mungkin balik lagi ke harga sini, kecuali memang Bitcoin crash ke bawah ke 20 ribu, ya mungkin kita bisa beli Theta di harga yang murah. Tapi kalau kemungkinan besar ya masih bisa beli di 123 ribu, mungkin masih bisa dapat. Target kita masih di sekitar 159 atau 186. Kalau sekarang sih lebih main, kalau nggak buat investasi ya short term trade ini bagus juga ya untuk Theta. Misalnya kita beli di daerah 123 ribu, kita jual di 159 ribu. Jadi kalau 159 ribu ini dia kembali lagi ke level sebelum dia jatuh sebenarnya. Jadi naiknya 30%. Jadi ini cukup lumayan dan masih realistis lah menurut saya, seperti itu. Itu saja sih video dari saya untuk Theta. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye-bye.